Muliakan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallu wa sallim ala rasulihil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Pal TV, apa kabar? Balik lagi ketemu dengan aku Abil Thorik Jamil dalam acara kesayangan kita Ngelepokati bersama Ustadz Taufik Hasnuri. Ngelepokati. Subhanallah. Kalau pemirsa di rumah pastilah kedengeran suara ibu-ibu pengajian galo-galo di sini lah kami ni yang datang. Iya. Nah, untuk pemirsa setia Pal TV kami juga nak ngejuk tahu acara Ngelepokati atas kerjasama Pal TV dengan Dinar Property juga sama Stimik MDP. Iya, subhanallah. Misal setiap Pal TV kalau di rumah daripada nyogok-nyogok kati yang ditegok ataupun duduk-duduk laju berotok, payah diaturi ngelepok hati sama-sama kami di sini. Ya tak? Kebanyakan mikir ke cincau Daud, laju hati kacau pikiran ruwet. Ya, subhanallah. Kita berzikir sama-sama, kita ngelepok hati sama-sama, melok pengajian kami bersama Pal TV memang punya kita. Subhanallah. Dan di sini pecak yang tadi aku omong ke aku tidak pernah dewean, selalu direwangi oleh sikok uang ustadz kita, Ustadz Haji Ahmad Taufik Hasnuri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Subhanallah. Dan juga pecak biasanya juga di studio sudah mado ibu-ibu pengajian ini dari Gandus juga dari perumahan Patra Sriwijaya. Mak mano kalau kita kenalan doken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Kita kenalan doken yang make jilbab merah. Ibu-ibu pengajian Majelis Ta'lim Raudatul Nisa. Gandus, ketuanya Ibu Siti Juraya. Juriah, Iya, agak keserimpet dikit. Yang tengah make jilbab putih. Ibu-ibu pengajian dari Masjid Jami, Masjid Ta'lim Hidayatullah Gandus, ketuanya Ibu Kartika. Yang paling kanannya kami itu pakai jilbab kuning, pakai baju hitam, ibu-ibu pengajian Al-Ikhlas Masjid Izzatul Islam dari perumahan Patra Sriwijaya, ketuanya Ibu Herlina SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, pemirsa Pal TV galo-galo di rumah, pecaklah kedengaran rami, payo diaturi kita ngelipurkati sama-sama, dan tema kita untuk ngelipurkati hari ini yaitu tentang mengingat kematian. Nah, berkenaan dengan tema kita mengingat kematian ini, mak mano kalau kita minta kerebaannya Pak Ustadz kita untuk ngejuk ke tausiah sama kita sama-sama. Diaturi Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa ba'd. Para pemirsa Pal TV, ibu-ibu jamaah pengajian yang hadir di studio, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di acara Ngelepurkati yang hari ini kita ngambil judul pentingnya mengingat kematian. Benar ya? Kematian ini ibu, idak kati wong yang idak percaya mati itu pasti. Seluruh agama mengajar ke bahwa mati itu pasti. Misalnya, seandainya kita dewean hidup di dunia idak lemak juga, kati wong sebesar-besar Palembang nih kita dewean. Apalah gawe gitu. Ewang kelakar dak kati. Ewang ngomong dak kati, nak curhat dak kati. Akhirnya tidak nyaman. Dan tidak ada selain dari Allah yang dapat kekal abadi, itu tidak ada.
Seluruh pasti akan sirna. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruhnya akan binasa. Yang kekal abadi adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dasar inilah ibu-ibu, dari dasar keyakinan kita bahwa mati itu pasti, itulah yang akan membimbing dan membawa kita untuk meningkatkan amal ibadah. Dengan menyadari bahwa mati itu pasti, itulah yang menjadikan kita siap untuk menghadapi malaikat maut datang. Malaikat maut kalau datang ibu tak baca balik, kalau tidak ngajak kita. Itu yang susahnya. Dia datang, mesti ngajak kita. Yang datang baca balik, baca jadi orang tu cuman berlaku pada Nabi dan Rasul. Nah, jadi kullu nafsin za'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti bakal mati. Tidak ada tidak. Maka itu kita harus mempersiapkan diri kita untuk mempersiapkan amal kita, mempersiapkan kehidupan kita ini kita gunakan sebaik mungkin agar ketika kita menghadap Allah dengan membawa modal yang pas, modal yang cukup. Kita ni bakal jauh bu berjalan. Kita berangkat ke Jakarta naik kapal terbang cuman 45 menit. Cuman ngawak duit berjuta-juta. Pakai kartu apa? Kartu apa? ATM. ATM, iya. ATM, kartu ini. Sehingga ladas bena, ngesur-ngesur. Nyet. Iya. Ke Jakarta. Ini Jakarta tu balik lagi ke Palembang. Mati tidak sebalikan. Walaupun dikubur ke sebelah rumah. Balik kacau sekampung. Jadi kalau sudah tahu berangkat ini tidak balik, nah, apa yang sudah kita persiapkan? Tidak tua, tidak muda, harus sudah siap dengan kematian. Jangan bangga umur muda, lagi musim muda mati. Yang tua memanglah waktunya nian, mesti mati. Tapi tidak harus yang tua, pokoknya kita harus siap. Dengan siap apa cuma cukup siap? Tidak. Dengan amal. Nabi SAW mempersiapkan diri beliau untuk menghadapi kematian dengan amalia. Siang ibadah, malam ibadah disempatkan oleh beliau. Tapi kalau hidup waktu hilang percuma, apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Kan kalau ada di papan bur, telah berpulang ke rahmatullah. Berarti kita meninggal itu adalah balik. Ngapalah wong balik itu takut? Kita pergi balik senang hati. Kalau kita ada di dunia bakal balik lagi ke sana, ngapa kita balik takut? Nak balik tu ngapa takut? Kalau wong tahu meninggal tu adalah balik, tidak takut. Cuman kalau balik takut itu sikok, cuman ngaso ada salah. Maka itu kesempatan hidup ini untuk membenahi diri yang ada salah ini dengan taubat dan beramal. Apa kata Rasulullah? Watbil sayyatil hasanat. Ikuti kejelekan itu dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyiat, kata Allah. Sesungguhnya kebaikan dapat menghilangkan, menghapus kejelekan. Kalau ngerasa diri kita banyak salah, kita tingkatkan amal. Cari kesempatan waktu. Jangan kita digilokan oleh keadaan. Hayal nyengok cerita di TV dah habis. Nyingok ini. Waktu habis percuma. Padahal kalau kita beramal cukup. Waktu. Jadi ibu, dengan banyak kita ingat kematian, itu adalah modal kita untuk meningkatkan amal. Kita ibadah Allah tidak untung, kita maksiat Allah tidak rugi.
Kita di kuburan dewean, dak ngewangi, laki dak ngewangi, bini dak ngewangi, walau bini 3, siko pun dak katik yang ngewangi, ya. Subhanallah, itu tadi kita sudah mendengar sama-sama tausiah kita tentang tema hari ini, pentingnya mengingat kematian. Kita bakalan buka session tanya jawab. Ibu-ibu pengajian lah datang jauh-jauh, payuh diaturi yang nak bertanya ke Ustadz. Agak dijawab oleh Ustadz, tapi kita jingok dulu. Ada yang nak lewat dokin. Subhanallah. Misal Setia Opal TV, jangan kemana-mana dokin. Kami bakalan balik lagi di Ngelipuh ke Hati. Alhamdulillah, syukur di hati. Tetaplah di Ngelipuh ke Hati. Ngelipuh ke Hati. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Galak bebalah, nyakit ke hati. Alhamdulillah balik lagi di Ngelipuh ke Hati. Ngelipuh ke Hati. Subhanallah. Sekarang kita diberi ke bagi ibu-ibu, diboleh ke yang nak bertanya. Boleh yang nak bertanya langsung baik ke Ustadz. Tentang tema kita, pentingnya ngingat kematian. Subhanallah. Payuh diaturi, tafadholi, langsung bertegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Emi dari pengajian Raudhatun Nisa, Kelurahan Gandus. Nak nanya Pak Ustadz. Diaturi. Ini mengenai mati syahid. Kalau uang mati syahid, biasanya kan amal ibadahnya dihapus ke. Nah, tapi yang dosa-dosanya yang lama itu cak mana Ustadz? Dihitung lagi apa tidak itu? Kalau wong yang mati syahid itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong mati syahid ini macam-macam syahidnya. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Syahid dunia ini namanya bagus di dunia, tapi di akhirat dia tidak katik bekal. Niatnya salah. Ada dia syahid akhirat, di dunia pecah tidak bagus, tapi di akhirat bagus. Ada syahid dunia akhirat, dunia bagus, akhirat bagus. Karena hatinya tulus tadi, niat dia baik tadi, sehingga dia dinilai syahid. Kembali kepada ayat tadi, jadi dengan kebaikan tadi dapat menghapus kejelekan. Insya Allah. Jadi di antaranya yang mau meninggal mati syahid itu ya wong kena kebakaran, wong teberak, kelebu. Bukan kelebu, teberak. Bukan kelelep Pak Ustaz mati di banyu. Mati di banyu. Termasuk wong meninggal ngelahir ke. Itu yang wong meninggal kalau syahid akhirat, wong yang meninggal dalam menuntut ilmu. Kalau wong meninggal di medan perang, yang meninggalnya di medan perang itu syahidnya syahid dunia akhirat. Jadi tinggal menempatkan. Ya, termasuk wong meninggal dibunuh itu pacak dikata ke syahid. Kalau dianya dibunuh dalam posisi tidak bersalah. Tapi kalau yang dibunuh memang sama-sama ada dendam, itu sama-sama bersalah ada ya wong luar tadi. Ya. Itu tadi Bu jawabannya tentang syahid mati syahid. Diaturi yang lain nak bertanya langsung Iya, Ibu yang baju hitam di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Ibu Marheri dari pengajian Izatul Islami Patra Sriwijaya Gandus. Pak Ustadz, aku nak nanya. Cak mano Pak, misalnya masih muda dia tuh banyak dosa. Terus tuh lah tua dia tuh sadar insaf. Apakah dosa-dosa yang lalu kalau dia meninggal tuh diampuni atau disiksa apa cak mano Pak? Apa mau surga dia apa cak mano? Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim alaihi. ngomong sama Sayyidina Ali, ya Ali, wong yang Allah panjangkan umurnya itu Allah cinta dengan dia. Kalau seandainya dia wong ahli maksiat, Allah panjangkan umurnya, berarti Allah beri kesempatan dia untuk taubat. Kalau seandainya dia wong ahli ibadat, Allah cinta sayang dengan dia. Kenapa? Karena Allah masih memberi dia kesempatan untuk menambah modal ibadat dia. Jadi kalau kita banyak dosa, diberi oleh Allah kesempatan kesadaran, walau hanya 5 menit, belum nyawa sampai di kerongkongan, Allah ampunkan dosa dia. Dengan catatan dosa yang nyangkut sama Allah. Dosa yang nyangkut dengan wong Allah tak melok-melok. Utang bayar, ngimbit tanah balik ke, makan waris wong balik ke. Tapi kalau dosa dia menyangkut kepada Allah, nyawanya belum sampai di kerongkongan, masih Allah terima taubatnya. Maka itu habis salat Isya, agak panjang dikit jawabannya. Nabi duduk, kata malaikat Jibril, salamullah alaika ya Muhammad. Ada salam dari Allah, bahwasanya Allah Ta'ala nerima taubat umatmu 1 tahun sebelum dia meninggal. Nangis Nabi. Jibril ala kelamonyo, ada tak pacak dikurangi. Akhirnya sebulan sebelum meninggal, akhirnya seminggu, akhirnya sehari, akhirnya sejam, masih Nabi nangis. Jibril, 1 jam untuk umatku tu lama. Terakhir Jibril menyampaikan salam, Allah berfirman, ya Muhammad, Allah nerima taubat umatmu sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Kalau dia taubat, Allah terima taubatnya. Kalau ditanya diazab tak? Ya kalaulah diterima taubat, insya Allah tidak diazab. Cuman terima atau tidak taubatnya itu Allah punya urusan. Tak tahu, kita tak ajak tahu di dunia ni. Cuman alhamdulillah ada keinginan untuk taubat. Subhanallah. Payuh diatur yang lain nak bertanya. Oke, yang tengah pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Wulan dari Majelis Taklim Rodatul Ummah Masjid Jami Gandus. Nak nanya Ustadz, ini Ustadz, tadi kan masalah mati Said, kan ibu yang melahirkan itu termasuk mati Said. Tapi seandainya ibu itu dia tidak punya laki, dia hamil termasuk yang zina, nah dia mati melahir ke mak mano itu hukumnya Ustadz? Apa mati Said? Apa mak mano? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalaupun dikategorikan syahid, cuman syahid dunia. Syahid dunia Pak Ustadz ya? Woi kesian dia meninggal lagi ngelahir ke. Jadi kesian wong itu yang nyadi ke dia tuh kesian tadi. Cuman karena dia berzina, dan bahkan dia tidak sempat taubat, di akhirat dia tetap harus menghadapi mahkamah peradilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk di dunia, kategori dunia, tapi akhirat dia punya urusan masih, karena dia berzina. Allah, itu tadi jawabannya wong yang apa? Syahid melahir ke, tapi dia dari hasil zina dan zina tadi. Ya, zina. Oleh nak bahasa Palembang tadi lagi zina. Yang lain boleh bertanya, mana tak? Yang lain boleh bertanya, tapi sudah yang sikok ini dulu. Bakalan ada yang nak liwat dokin. Pemirsa Setia Pal TV di mana berada, kami bakalan balik lagi selepas jeda komersial berikut ini. Main bola ke Tanjung Sati, tetaplah di Ngelepuk Hati. Ngelepuk Hati. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan
permulaan ilmu. Subhanallah, balik lagi kita di acara kesayangan kita, ngelepoh hati, diaturi, Masya Allah. Pemirsa setia PAL TV, acara ngelepoh hati ini atas kerjasama PAL TV dengan Dinar Property, juga sama Stimik MDP. Nah sekarang kita sudah masuk session tanya jawab yang kedua. Diaturi bagi yang nak bertanya, khususnya tentang tema kita sehari ini. Tafadholi, diaturi. Silahkan. Iya, langsung tegak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ibu Nopi Ustadz. Nak nanyo Ustadz. Ini cak ini Ustadz ado tetanggo mati Ustadz. Nah dia ni kata kelas masuk hidup dia agak tak bener wongnya. Nah sedangkan keluarga sama tetangga-tetangga tuh tahu bahwa dia tuh anak ambean kata kelai, bukan anak kandung yang meninggal tadi, yang mati tadi. Nah pas acara takziah yasinan, yang pembawa acara kan tahu bahwa dia tuh bukan anak kandungnya, jadi dibuat binti sipulan. Oleh karena kita tidak tahu bapak dia siapa kan. Nah datang bapak dia tadi, bapak angkat dia tadi, dibuatnya binti namu dia. Nah jadi cak mana lah itu, kira-kira kita doa ke dia tuh sampai apa tidak cak itu. Nah terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi si anak angkat tadi meninggal. Yang meninggal ini anak angkat. Dalam surah Al-Ahzab ayat 4, wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum zalikum qaulukum bi afwahikum. Dan tidak dapat dijadikan anak angkat kamu tuh sebagai anak kamu ji Tuhan. Zalikum qaulukum bi afwahikum. Kalaupun kamu akui dia anak kamu, itu mulut kamu, hati kamu tidak ngizin ke. Buktinya iyo kita dewek tahu bukan anak kita. Jadi kalau dibalik ke surat, salah alamat tak kesampe. Namanya Sipulan binti Ahmad Taufik, padahal anak storik. Bingung malaikat ngawak, siapa ini? Jadi kalau dia tak kata orang tua, binti Hawa atau binti Abdullah. Karena artinya doanya ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita lah tahu si fulan. Tapi jangan kalau bapaknya asli ada tetap. Itu tadi Bu jawabannya, binti Abdullah, hamba Allah. Diaturi yang lain. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Ernawati. Ini Ustadz nanya. Aku nak nanya Ustadz, ada seorang banci misalnya dioperasi menjadi betina. Nah yang kutanya ke sini, bagaimana kalau dia mati, dia dimandi ke di berhak atau perempuan atau laki-laki yang memandikan dia itu. Kalau dia matinya tuh, itu yang tanya gitu. Apa dikubur cara betina, apa cara lanang mandikinnya tuh. Itu baik yang pengen ditanya ke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Geli dewek tuh Pak Ustaz. Dia kencing tegak apa duduk? Bukan Ustaz, aku tuh ganjel Pak. Kalau seandainya dia lanang jadi betino, berarti Bilalnya Bilal lanang. Kalau dianya betino jadi lanang, Bilalnya Bilal betino. Bahkan kupingku dewek pernah dengar ada pesan dari mereka yang berubah jenis ngomong di TV, bila seandainya aku meninggal, tolong yang lanang ngurusi aku. Tuh. Jadi dan dia sudah meninggal. Kebenaran acara itu anak dengar. Dia pesan kalau aku meninggal, lanang lah ngurusi aku. Jangan suruh tino. Artinya dianya hatinya sendiri tidak nerima. Bahwasanya ketika dia nak jadi artinya lanang tetap lanang, Ya, itu tadi jawabannya. Diatur yang lain.
Yang nak bertanya sebelah Buri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Susi dari pengajian Rodatun Nisa Kelurahan Gandus. Nak nanyo Ustadz, aku nak nanyo masalah kematian. Katanya kalau kita meninggal ini 40 hari itu arwah yang meninggal itu masih ada di rumah tuh. Apa memang benarnya apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak mana itu tak? Arwah itu kan ruh itu dicabut dari jasad. Sementara kita setelah meninggal akan mempertanggungjawabkan seluruh yang kita lakukan. Jadi kalau dalam kitab Ruh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ada yang diazab itu, yang ditanya itu ruh. Ada yang dikatakan yang ditanya itu adalah jasad. Ada dikatakan jasad dan ruh. Cuman memang ada gaul pendapat yang nyatakan. Tapi kalau berdasarkan dengan kenyataan riwayat, berarti malek wong meninggal itu setelah dia meninggal belum ditanya dulu di kuburan. Kalau rohnya masih di rumah, ya, berarti di kuburan itu tak katit, masih lekat di genteng. Nah, jadi itu pendapat yang demikian. Tuh, jadi hal yang demikian itu yang penting bagi kita mempersiapkan. Mungkin jadi itu rohnya orang-orang yang ahli ibadat yang tidak ditanya lagi di kuburan. Bisa jadi adanya pendapat itu. Tapi yang jelas kita harus siap karena kita harus mempertanggungjawabkan seluruh yang kita buat. Nah. Boleh, yang lain yang nak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak nanya Ustadz. Nama aku Herlina dari pengajian Al-Ikhlas Masjid Izzatul Islam Patra Sriwijaya Gandus. Yang ingin aku tanya Ustadz, masih mengenai 40 hari sebelum kematian. Katanya Ustadz, 40 hari sebelum kematian itu sudah terjingok tando-tando bagi orang muslim dan muslimah ini, katanya. Jadi apa be Ustadz? Tando-tando sebelum 40 hari menjelang kematian itu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Sidratul Muntaha malam Isra Mi'raj, Nabi nyingok ada wong tersender di pohon yang besar. Nanya dengan Jibril, ya Jibril, siapa itu? Itulah malaikat maut. Oh, malaikat maut. Ngapo gawe dia duduk bawah itu? Kata malaikat Jibril, ngeremet godong yang nyampak. Jadi syajaratul hayat, pohon kehidupan. Nah, daunnya itu jatuh, nyampak dimbeknya oleh malaikat Israel. Nah, dari jatuhnya daun itu, ternyata daun itu ada namanya masing-masing, tanggal dan jam serta tempat meninggalnya. Jadi daun itu jatuh 40 hari sebelum dia meninggal, nyampak dijingok, itu alamat dia meninggal. Nah, kali ibu tanya apa dia tanda-tandanya, itulah jong Palembang galak nari amal tuh. Uang tak baik berubah ke masjid, solat, bingung wong kampung, jadi kiai pula saya. Rupanya meninggal. Ada uang baik berubah jadi jahat. Itu. Tapi kalau ibu nanya apa tandanya, tak tahu. Itu rahasia Allah. Ya. Baiklah pemirsa Setia Opal TV dan juga ibu-ibu pengajian, kita bakalan balik lagi selepas yang nak lewat ini dulu. Pemirsa Setia Opal TV jangan kemana-mana dokin, kita bakalan balik lagi di Ngelepuh Kati. Ngelepuh Kati.
dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Balik sekolah ke Kertapati. Alhamdulillah balik lagi di Ngelefokati. Ngelefokati. Subhanallah, masih bersama dengan aku Abi Thorik Jamil, juga Ustadz Taufik Hasnuri, digawangi oleh ibu-ibu pengajian dari daerah Gandus. Subhanallah. Misal setiap Pal TV acara ini terselenggara atas kerjasama Pal TV dengan Dinar Property, juga sama Stimik MDP. Payuh diaturi yang lanak nanyo. Silahkan, tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, aku mau nanya. Saya dari Masjidin Taklim Pengajian dari Baitul Mukminin, Talangkepu, Kelurahan Gandus. Saya mau nanya Pak, saya sering memberi uang kepada orang tua saya tanpa tahu suami, tapi penghasilan saya Pak. Nah, saya pengen curhat. Terima kasih atas pemberian tahun saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu ngenjuk uang make duit ibu dah apa-apa. Asal duit ibu nian. Cuman segala gawe lebih baik ngomong dengan laki. Kak, kalau misal aku ngenjuk si Anu bagus tak Kak? Ngapo? Donyo tuh ini. Yonjo kalau kau ada. Nah, artinya kita sedang ngomong. Jangan laki itu terjogok mak kedebong pisang be tengah rumah ada. Nah, diajak ngomong, diberi tahu. Teman selagi itu duit ibu tak payunya. Tapi kalau make duit laki jangan minta izin dokin dengan dia. Jangan sampai jadi fitnah, ya. Giliran yang lain? Iya. Langsung bertegak. Ya, sebelah buri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Juma dari pengajian Roda Dunisa Kelurahan Gandus. Nak nanya Pak Ustadz, mak mano caranya mati dengan husnul khotimah itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husnul khotimah itu artinya akhir kehidupannya dalam keadaan baik dan bagus. Jadi ibu, dalam hadis Rasul nyatakan, para pemirsa sekalian, seseorang itu meninggal melok gawe dia hidup. Jadi apa cara dia hidup? Insya Allah akhir hayatnya macam itu. Artinya kalau dia nyuwungnya ahli ibadat, insya Allah meninggal dalam keadaan ibadat. Makanya waktu-waktu itu jangan lupa diisi dengan ibadat. Waktunya diisi dengan selalu ingat kepada Allah, ngaji, zikir, tasbih dan lain sebagainya. Dan bagi wanita itu agak sulit meninggal husnul khotimah kalau lagi hidupnya galak ngelawan laki. Laki dicaci, model kamu ini tak kata embean. Ya Allah, tak boleh anak 3 itu masih ngomong itu. Ini ya Allah, jangan. Laki dibentak, laki disegak. Nah, itu kalau sampai berbuat hal yang demikian ini, sulit dia mendapatkan husnul khotimah karena dia menyakitkan hati suaminya. Jadi ibu harus pandai wudu, jangan putus kecuali dalam keadaan haid, jangan. Lain dari situ wudu dijaga, zikir dihidupkan, tasbih. Alhasil kalau memang dia ingat kepada kematian, waktunya lebih banyak dibawanya untuk ibadah kepada Allah dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi Bu. Sekarang giliran yang sebelah luan bucu kanan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eka. Saya dari pengajian penggerak PKK Kelurahan Gandus. Numpang bertanya Ustadz,
begini, kami sering mendengar dari ceramah-ceramah dan dari manapun bahwa ketentuan Allah itu sudah pasti bahwa kita akan mati. Nah, jadi yang akan kami tanyakan misalnya kan kita ditentukan mati tanggal sekian jam sekian Ustadz ya. Nah, cuma kan katanya kalau kita bersilaturahmi itu bisa manjang ke umur. Nah, terus jadi cak mano hitungannya tadi Ustadz? Nah, itulah yang akan kami tanyakan dan selama ini memang jadi ganjelan buat kami. Demikian yang kami tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misal uang meninggal umur 40 atau 50. Karena dia rajin silaturahmi. Kita tahu berapa umur kita. Kita tidak tahu umur kita berapa meninggal. Jadi kalau dari pertanyaan tadi pecah agak ragu dengan menyambung silaturahmi umur jadi bertambah. Mungkin orang yang harusnya meninggal umur 50 karena dia ni nyenangkan hati wong terus jadi 55, jadi 60. Nah jadi kematian itu rahasia Allah. Kita juga dipanjangkan oleh Allah, ditambah umur 3 hari, 3 jam, itu adalah hasilnya untuk kepentingan kita. Kemudian yang kedua, ketentuan Allah itu ada yang mubrom, ada yang mu'allaq. Ada yang sudah mantep, ada yang masih pacak berubah. Ada yang di azali, ada yang di lauhil mahfud. Yang di azali itu tak katik yang tahu kecuali Allah. Tapi yang di lauhil mahfuz itu pacak berubah. Maka Nabi la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang dapat merubah ketentuan Allah kecuali doa. Dengan kita banyak berdoa, minta panjang umur, minta ditambahi umur, akhirnya Allah tambah. Jadi kita juga tidak tahu umur berapa kita meninggal. Tapi dengan silaturahim, dengan doa, ditambah oleh Allah kesempatan hidup kita. Subhanallah. Payah diatur yang lain yang nak nanya. Yang tengah, boleh Ibu yang jilbab putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Kartika dari pengajian Hidayatul Ummah dari Masjid Jami. Aku nak bertanya Pak Ustaz. Masalah laki ninggal. Nah, dia Pak Ustaz misalnya laki to mandi ke bersih Pak Ustaz lah sudah diwodoi. Nah, kita cium dia tu. Boleh apa tidak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi hidup lagi Ibu cium. Lagi hidup lagi dicium. Laki-laki kamu ni kan gesu-gesu situ. Enak. Enggak apa-apa. Enggak payunya. Kalaupun ada wudu, Indah Syafi'i tetap membatalkan. Jadi yang batal tuh ya bininya. Ya kalau bininya ada wudu, bininya batal wudu. Dia udah kati urusan lagi. Iya. Ya, nah, jadi kalau suami meninggal, istri mencium, istri meninggal, suami mencium, tidak apa-apa boleh. Cuman ada wuduknya batal, habis nyium baik wuduk lagi. Macam itu. Yang berpahaman bahwa suami istri bersentuhan batal wuduk, jadi hukumnya tetap batal. Tapi kalau nak nyium, enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa, subhanallah. Masya Allah, ibu-ibu pengajian di studio juga pemirsa Setia Opal TV di mana berada, tidak terasa waktu kita sudah habis. Sekarang ini sudah di penghujung acara. Mak Mano sebagai penutup kita minta kesimpulannya dari Pak Ustadz kita tentang tausiah kita hari ini. Setelah salat Isya, Nabi disanjoi malaikat Jibril. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad, "Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa'mal ma syi'ta
fa innaka mujza bih wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriqum bih. Ya Muhammad, hidup sekendak kau, tapi ingat kau bakal meninggal. Cintai siapa yang nak kau cintai, tapi ingat kau bakal berpisah dengan dia. Kemudian kata malaikat Jibril, berbuatlah sekendak dirimu ya Muhammad, tapi ingat seluruh perbuatan kau akan dibalas oleh Allah. Jadi kita akan berbuat yang baik, mencintai dengan yang baik, hidup dengan baik, beramal yang baik, karena pikiran kita satu, kita harus menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manfaatkan waktu, gunakan untuk menghadapi kematian. Jangan takut sama mati, jangan takut. Takut mati juga tidak takut masih mati. Jadi jangan takut, siap ke dengan amal, siap ke amal, siapkan amal, tegakkan perintah Allah, jauhi larangan Allah, insya Allah meninggalnya nikmat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Setia Opal TV di mana bayi berada, Mang Cek Bicek, adik kakak, juga ibu-ibu di studio. Demikian tadi sudah kurang lebih sejam kita ngewangi di acara Ngelepoh Hati. Kami mengucap terima kasih banyak atas perhatiannya, juga untuk ibu-ibu di studio, ibu-ibu pengajian yang sudah datang ke sini. Kami juga minta maaf kalau ada salah-salah kata. Dan tidak lupa kami nak mengucap terima kasih sama Dinar Property, juga Stimik MDP atas kerjasamanya sehingga acara Ngelepoh Hati ini pacak terselenggara dengan baik. Sebagai penutup, perkenankanlah saya menguntaikan kata-kata bijaksana. Kalaulah pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah lukai kalbu, tak satu pun obat yang ampuh. Hanya kata maaflah obat yang paling jitu. Kepada Allah yang Maha Satu, mohon hidayah ke seluruh penjuru. Akhirnya dari daku selaku pemandu sekian dahulu, beserta seluruh kru pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelepoh Hati. Salatullah Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.